Selamat bergabung kembali teman-teman semuanya di channel YouTube Mr. Adil Sofi TV. Dan di konten kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menginstal aplikasi SPSS 25 di laptop kita. Aplikasi SPSS ini cocok banget digunakan untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya, skripsi, tesis, ataupun disertasi ya. Karena aplikasi SPSS ini biasanya digunakan untuk penelitian yang sifatnya itu adalah kuantitatif atau dalam bentuk angka seperti itu ya. Sebelum kita akan menginstal aplikasi SPSS-nya, terlebih dahulu kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih aplikasi SPSS yang biasa digunakan di perguruan tinggi untuk penelitian kuantitatif tentu saja ya. Biar gak penasaran, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, kalian subscribe dulu channel YouTube Mr. Adil Sofi TV. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu kalau ada video-video terbaru dari channel ini selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama, langsung simak video berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita akan membahas bagaimana caranya menginstal aplikasi SPSS di laptop kita akan mengenal dulu aplikasi SPSS itu sendiri teman-teman, yang biasa digunakan untuk penelitian, baik itu skripsi, tesis, ataupun disertasi ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai dulu dengan apa itu SPSS. SPSS yang memiliki kepanjangan Statistical Product and Service Solutions adalah perangkat lunak yang paling sering dipilih dan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data kuantitatif ya. SPSS dapat membaca berbagai jenis data dengan cara memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Jadi semua data yang dalam bentuk angka ini dimasukkan langsung ke dalam aplikasi SPSS ya teman-teman ya. Bentuknya harus berupa baris atau case dan kolom atau variabel. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing case. Sederhananya begini, SPSS ini digunakan untuk menghitung data yang didapat dari hasil pengumpulan data penelitian. Bentuk datanya bisa berupa angka, matriks, dan jenis data yang relevan dengan penelitian. Jadi ada tiga tuh ya. Ada angka, ada matriks, dan juga ada jenis pengumpulan data penelitian yang lain. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif inilah yang paling tidak bisa dilepaskan dari penggunaan SPSS itu sendiri teman-teman ya. Jadi seperti itu. Apa saja sih fitur-fitur yang ada di SPSS itu? Ada fitur analisis statistik dasar di situ, meliputi statistik deskriptif, ada juga uji hipotesis, ada juga uji regresi, dan juga uji korelasi seperti itu. Statistik deskriptif yang memungkinkan pengguna untuk menghitung mean, median, mode, variansi, dan juga standar deviasi untuk membantu memahami distribusi dan karakteristik data. Jadi kegunaan dari statistik deskriptif itu seperti itu. Ada juga uji hipotesis, seperti uji T dan juga uji ANOVA, untuk menentukan hipotesis nol dan alternatif, serta melakukan analisis untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan di situ. Kemudian ketiga ada yang namanya juga regresi. Regresi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independennya. SPSS mendukung berbagai jenis regresi seperti regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan juga regresi logistik seperti itu. Jadi ada tiga jenis regresi yang bisa digunakan untuk mendukung data penelitian yang kita pakai. Ada regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan juga logistik. Tapi yang paling sering digunakan di perguruan tinggi untuk menguji pengaruh tentu saja ya, itu regresi linear sederhana dan juga regresi berganda. Kalau linear sederhana itu antara variabel X dan juga variabel Y. Sedangkan linear berganda itu antara X1 dan X2 dengan variabel Y. Jadi seperti itu. Korelasi untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson dan juga Spearman. Korelasi itu untuk mengukur ada nggak sih hubungan antara dua ataupun tiga variabel seperti itu dengan menggunakan korelasi yang biasa sering digunakan adalah korelasi Pearson atau Pearson Product Moment kalau di dalam uji validitas ya seperti itu. Bisa kalian lihat, ini contoh fiturnya. Ada fitur tabel korelasi di sini. Kemudian selanjutnya adalah fitur untuk analisis lanjutannya. SPSS juga dapat digunakan untuk melakukan analisis lanjutan dalam bentuk analisis faktor yang digunakan untuk membantu memahami pola hubungan antar variabel. Kemudian juga ada namanya analisis cluster yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan. Ada juga analisis diskriminan yang dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelompok yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan satu atau lebih variabel independennya. Kemudian ada analisis jalur untuk memodelkan hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi ada 4 analisis lanjutan yang bisa digunakan menggunakan aplikasi SPSS ya.
Kalian bisa lihat penjelasannya di situ. Ya, ini contoh untuk melakukan klasifikasi seperti itu ya. Ini contoh fiturnya, bisa kalian lihat di sini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya fitur manipulasi data. Kemampuan SPSS dalam melakukan manipulasi data hadir dalam bentuk transformasi data, seperti log transform dan square root transform untuk memenuhi asumsi analisis statistiknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pengelolaan data yang mencakup penggabungan data dari berbagai sumber, penyaringan data, penanganan data hilang, dan pengkodean ulang variabel sehingga terbentuk set data yang siap dianalisis, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya pembuatan variabel baru dengan berdasarkan penghitungan atau transformasi variabel yang sudah ada. Jadi itu ada 3 bentuk manipulasi data yang juga bisa dilakukan menggunakan aplikasi SPSS seperti itu. Jadi ternyata banyak sekali kegunaan SPSS itu, teman-teman ya. Banyak sekali bentuk-bentuk atau fitur-fitur di SPSS yang bisa kita gunakan untuk menganalisis statistik dari sebuah data itu. Bisa kalian di situ itu ada tingkatan charts-nya di situ ya. Itu salah satu fitur yang ada di SPSS-nya untuk memanipulasi data tentu saja. Kemudian juga ada visualisasi data. Selanjutnya SPSS juga membantu kita membuat visualisasi data dalam bentuk grafik diagram. Ada juga control charts dan juga editor grafik. Grafik dan diagram itu seperti termasuk histogram, bar chart, dan pie chart untuk membuat hasil analisis data lebih mudah dan bisa dipahami seperti itu. Control charts yang membantu dalam monitoring dan analisis variasi dalam proses produksi. Editor grafik yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan grafik sesuai kebutuhan, seperti mengubah warna, jenis grafik, jenis garis ataupun labelnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau di aplikasi SPS-nya itu ada fitur yang namanya chart builder. Jadi kita bisa menggunakan ini di dalam bentuk diagram seperti itulah ya, untuk bisa menganalisis sebuah statistik data itu. Kemudian ada juga sintaks dan otomatisasi ya. Fitur ini juga mendukung beberapa kemampuan, yaitu sintaks SPSS dan juga ada makro dan script. Sintaks SPSS yang memungkinkan pengguna untuk menulis skrip analisis yang berulang dan mempermudah dokumentasi dan reproduksi analisis seperti itu. Juga ada makro dan script untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang kompleks dan berulang. Jadi itu fitur-fitur yang bisa digunakan untuk sintaks dan juga otomatisasi di aplikasi SPSS. Kemudian ekstensi dan integrasi. SPSS pun juga mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman Python dan R, sehingga memungkinkan pengguna memperluas fungsi softwarenya seperti itu ya. Kalian bisa cari di Google pemrograman Python dan R itu seperti apa, kalian bisa baca di situ supaya kalian bisa mengerti tentang yang namanya bahasa pemrograman Python, terutama di SPSS-nya. Pengguna juga dapat menambahkan ekstensi dan plugin, meningkatkan kemampuan dari program tersebut untuk menjawab kebutuhan yang beragam. Jadi seperti itu memang kegunaan dari ekstensi dan juga integrasi yang digunakan di dalam fitur-fitur di SPSS ya teman-teman ya. Nah, jadi apa kunci suksesnya untuk mengerjakan analisis data di SPSS? Yang pertama, kecermatan dalam menentukan metode analisis apa yang paling tepat untuk penelitian kalian. Cara termudah dalam hal ini ialah dengan merujuk pada penelitian sejenis atau jurnal yang relevan atau mirip di situ dengan penelitian yang sedang Anda lakukan saat ini. Jadi kecermatan di dalam kita melakukan analisis data itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil data-data yang akan kalian masukkan, baik itu di dalam skripsi ataupun di dalam tesis maupun juga di disertasi, sesuai dengan penelitian yang kalian lakukan di lapangan ya. Jadi benar-benar harus tepat di dalam kita menentukan metode analisa yang harus kita lakukan di dalam penelitian di lapangan. Kemudian yang kedua, ada pelajari teori-teori yang berkaitan dengan analisis yang dipakai untuk penelitian kalian, mencakup pengertian, tujuan, syarat, atau prosedur, serta dasar pengambilan keputusan dalam analisis tersebut. Jadi, penting bagi kita untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan analisis penelitian yang kita pakai, seperti itu. Misalnya, kalau kita mau menentukan uji validitas, ya, kita harus cari tahu dulu ini, dasar pengambilan keputusannya itu seperti apa dari teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli di situ untuk menentukan validitas. Kemudian dasar pengambilan keputusan ketika uji reliabilitas seperti apa, normalitas, linearitas, regresi, dan lain sebagainya. Kalian harus bisa pelajari seperti itu. Supaya apa? Supaya memudahkan kalian untuk bisa menganalisa data-data penelitian yang kalian miliki. Yang ketiga, perlu ketelitian dalam menginput data penelitian ke dalam program SPSS, baik dalam bentuk variable view maupun data view, seperti itu. Jadi penting untuk kita bisa teliti di dalam kita menginput sebuah data itu ke dalam program SPSS, baik itu di dalam variable view. Variable view itu biasanya digunakan untuk mengubah
nama-nama kayak var 0001, 002, bisa mengubah bentuk desimalnya, kemudian juga kita bisa menambahkan labelnya di situ, juga bisa mengubah skalanya di situ di variable view. Sedangkan data view itu adalah angka-angka dari angka kuesioner yang biasanya dibagikan pada saat kita melakukan sebuah penelitian kuantitatif tentu saja ya. Kalau kualitatif beda. Kualitatif itu seperti studi kasus lah, misalnya seperti itu. Baca sebanyak mungkin referensi penunjang sebagai pegangan bagi kalian untuk menafsirkan atau menginterpretasi output SPSS atau hasil analisis yang sudah kalian lakukan. Jadi kalian harus baca sebanyak mungkin referensi-referensi lain untuk bisa menunjang hasil dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, referensi-referensi ini akan sangat membantu kalian untuk bisa memperkuat analisis dari sebuah data yang kalian lakukan dan juga bisa menyimpulkan kasus-kasus yang kita lakukan sesuai dengan hasil data penelitian yang sudah dilakukan. Jadi mungkin itu saja pengenalan mengenai aplikasi SPSS dan kegunaannya. Dan sekarang kita akan langsung ke tutorial bagaimana caranya menginstal aplikasi SPSS. Let's go! Oke guys, di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menginstal aplikasi SPSS 25 di laptop kita. Caranya yang pertama adalah silakan kalian download dulu file melalui link yang akan saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah konten ini. Kemudian ketika sudah di-download, nanti silakan kalian ekstrak. Di sini saya menggunakan WinRAR ya. Saya sarankan menggunakan WinRAR untuk mengekstrak ini. Kemudian kalian klik kanan. Kemudian kalian pilih Show More Option. Kemudian pilih WinRAR, kemudian klik Extract Files. Nah, kalau muncul seperti ini, kita tinggal oke saja. Ya, kita tunggu. Oke, kalau sudah terekstrak seperti ini, kita langsung saja buka filenya. Di sini kita akan menginstal dulu yang ini, aplikasinya ya. Kita langsung saja klik 2 kali di sini. Oke, kita tinggal tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian tinggal klik next saja di sini. Kalau ada seperti ini, kita pilih yang I accept saja. Kemudian kita next. Kalau ada seperti ini, kita next saja. Ya. Kalau ada muncul seperti ini lagi, kita tinggal klik I accept saja. Kemudian kalian next. Kalau muncul seperti ini lagi, klik I accept lagi. Kemudian kalian klik next, next, dan install. Kita tunggu beberapa saat ya. Untuk aplikasi SPSS 25-nya ini bisa terinstall di laptop kita. A few moments later. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Sudah selesai menginstal aplikasi SPSS 25-nya. Kalau ada seperti ini, kita hilangkan dulu centangnya ada di sini. Nanti kita langsung tekan finish di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mengcopy file jamu yang akan kita kopikan ke file instalasi SPSS 25 yang tadi sudah kita install. Caranya adalah kita buka folder jamu yang ada di sini. Kemudian kalau kalian bingung cara makainya, kalian bisa baca di sini. Cara pakainya bagaimana? Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ya. Nah, kalian nanti tinggal copy dan juga kalian pastekan ke instalasinya. Ya, seperti itu, ya. Oke, kita langsung saja. Ini Ether VRC-nya ini kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita kopikan, kemudian kita arahkan ke file instalasi SPSS tadi ya, di program files, kemudian di IBM, kemudian SPSS, statistik 25, dan langsung kita pastekan saja di sini. Kalau udah seperti ini, kita tinggal klik replace di sini. Oke, file jamunya sudah kita pastekan di sini. Nah, sekarang kita tinggal buka aplikasi SPSS-nya. Nah, ini dia sudah terinstall, kita buka. A few moments later. Oke, kalau sudah muncul tulisan seperti ini, you have 3.852 days left in your trial. Berarti file jamu kita sudah kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya. Berarti ini sudah bisa kita gunakan unlimited lah ya, kalau bisa saya katakan seperti itu. Oke, mudah sekali cara menginstal aplikasi IBM SPSS 25 di laptop kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mr. Adil Sofi TV. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu kalau nanti ada video-video terbaru dari channel ini selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao!